Oke, teman-teman bisa open cam ya semuanya ya. Bahkan bisa open cam ya. Jika Anda ada open cam, kelasnya ditiadakan juga tidak apa-apa. Seingat saya terakhir nyampe mekanisme deadlock. Nah, sekarang materi ketujuh ya, biar Anda nanti bisa sampai UTS. Bentar. Materi ketujuh ini juga sudah pernah kita bahas di semester kemarin kayaknya. Semester kemarin kan kita sempat membahas tentang ini ya. Memori itu ya, ada memori internal, ada memori primer. Nah, sambil teman-teman kita mengingat lagi, memori internal, memori primer, memori sekunder. Kalau bicara internal berarti kalau memori eksternal. Itu ya penggolongannya ya. Di soal ada itu, pertanyaan tentang gitu. Memori internal itu apa saja, memori eksternal apa saja. Kemudian memori primer apa saja, memori sekunder juga apa saja. Termasuk ini ya, adanya memori sementara dan memori yang permanen. Sekarang tentang manajemen memori yang massal, gitu. Manajemen memori massal ini urusannya sama ini ya, penyimpanan-penyimpanan yang bisa kita lakukan dalam waktu bersama. Maksudnya, dalam waktu bersamaan itu kita bisa memproses, kita juga bisa sambil menyimpan, dan menyimpannya itu beberapa file sekaligus dalam satu tempat. Itu yang kita sebut dengan memori penyimpanan. Selama ini, selama ini yang sering kita pakai. Ini teman-teman kalau nggak open cam, saya tutup kelasnya. Ya, adabnya dipakai sekali lagi. Dahulukan adab sebelum ilmu. Saya tidak minta apapun, hanya minta Anda open cam pada saat kita pelajari. Kalau nggak open cam, ya sudah, saya remove aja sekali. Gitu ya. Oke, kembali ke sini. Selama ini kita mengenal memori itu ada hard disk sama SSD. Ini sudah kita bahas ya, hard disk karakternya kayak gimana, SSD karakternya kayak gimana. Nah, ini sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang sebelumnya. Sampai itu, seingat saya kita sudah membahas tentang struktur yang ada di dalam hard disk. Komponen-komponen apa saja yang ada di dalam hard disk. Nah, itu masuk ke manajemen memori massal. Ini nanti saya bagikan ya diktatnya ini ya. Jadi sudah saya sediakan diktat untuk Anda di sini. Yang penting kita ada pertemuan untuk menyelesaikan tugas kita 7 kali pertemuan. Sementara materi sudah saya sediakan, nanti Anda tinggal pelajari lagi ya, termasuk untuk ini apa ini? Termasuk untuk video ini nanti kan juga akan saya bagikan ke Anda ya. Jadi nyantai aja, enggak apa. Oke, enggak apa. Jadi teman-teman yang lain ketimbang bikin kita nggak mood dalam belajar 2 orang aja enggak apa-apa ya. Yang lain udah saya remove. Nah,
Harddisk di sini, nah ini teman-teman, komponen harddisk lah ini yang penting karena ini nanti akan kita pelajari. Jadi gitu ya. Ini akan kita pelajari nanti, termasuk di soal beberapa juga saya sebutkan tentang komponen-komponen harddisk yang ada. Ini aktuator namanya lah ini bergerak ini, aktuator ARM ini. Kalau ada istilah ARM ini biasanya dia emang dia bisa bergerak ya. Nah ini bergerak di sini. Kamu ini aktuatornya yang ini aja ya, yang lengannya ini saja. Sementara untuk ini pucuk kecil ini, nah ini biasanya dia menembakkan arus-arus listrik di sini karena dia bertugas membaca dan menulis. Makanya di sini dia dinamakan sebagai read or write head. Nah yang ditulis itu piringan ini. Piringan ini kita sebut sebagai platter. Nah dimanapun kalau kita ketemu istilah platter itu emang biasanya istilahnya piringan ya. Cek ya teman-teman ya. Aku sama Amelia, bentar ya, di sini ada adzan. Saya mute dulu ya. Oke, lanjut. Tadi sampai ini ya. Nah, read and write ini, jadi ini tugasnya untuk membaca dan menulis. Kalau teman-teman buka apa di sini berputar, ini tuh menembakkan arus listrik. Nah, jadi kalau misalkan kamu di lab situ, pada saat nyalain PC itu kan ada bunyi der gitu ya. Itu normal karena ininya berputar. Jadi CPU atau laptop itu selama dia masih pakai hard disk mesti ono getaran kayak gitu. Der gitu biasanya. Nah itu ininya, patternnya yang muter. Ini emang normal ya. Memang patternnya harus muter. Nah ini spindle ini masih untuk kunci ya. Kunci biar patternnya ini nggak lari kemana-mana. Karena hard disk itu bersifatnya piringan, ini muter ini. Makanya sebenarnya nggak ideal sebenarnya ya. Sebenarnya nggak ideal kalau perangkatmu itu kalau ada hard disknya itu dibawa kemana-mana. Jadi misal kalian itu punya laptop dan laptopnya itu masih pakai hard disk, justru saran saya jangan sering-sering dibawa kemana-mana ya, karena ini spindle-nya ini di bawahnya ada pernya ya. Kalau pernya ini geser dikit, nah ini patternnya ini muternya udah tidak sempurna. Nah makanya datanya rawan hilang, hard disk rawan rusak tuh karena ini tuh, berputar ini ya. Dimana ada benda yang berputar itu kan kalau kita bawa kemana-mana tuh riskan. Kalau PC itu kan menang ya, ditaruh situ aja, makanya lebih aman. Hard disk itu pakai PC. Ya sekarang laptop-laptop udah pakai teknologi SSD ya. Kalau PC sampai sekarang ya masih aman lah PC pakai hard disk itu. Tapi kalau Anda mau beli laptop saya sarankan pakai yang SSD. Jadi untuk mengamankan data kita sendiri. Jadi gitu cara kerjanya hard disk. Makanya hard disk itu mesti ono satuannya
5000 rpm, 7200 rpm gitu ya. Biasanya harddisk yang mahal-mahal itu 7200 rpm. RPM itu radius per menit. Jadi dalam 1 menit dia berputar selama itu. Kalau 7200 rpm berarti ya 1 menit itu dia berputar 7200 kali. Ini yang berputar. Jadi di titik sama ini. Ini tugasnya nitik-nitik. Jadi datamu itu, data digital itu pada dasarnya berupa titik-titik digital. Ya, nggak ada huruf A di sini, nggak ada. Yang ada adalah titik-titik digital. Gitu. Sebenarnya hard disk ini cara kerjanya persis kayak VCD, DVD ya, berupa piringan yang ditembak dan dibaca. Persis banget cara kerjanya. Cuman kalau VCD dan DVD itu kan piringannya dengan plastik ya, makanya VCD, DVD, bahkan Blu-ray itu pun gampang banget rusak. Ini yang hard disk ininya baja aja juga tidak selalu awet. Nah, gitu. Jadi ini fungsinya teman-teman sudah saya sediakan. Writer, head, aktuator itu buat apa? Ingat ya, itu yang ini. Jadi untuk menembak dan dia membaca dan menulis. Jadi kalau misalkan kamu ditanya apakah ada komponen optik di dalam hard disk, pada dasarnya bukan optik ya. Kecuali kalau di dalam VCD, mungkin di rumahmu atau di rumah tetanggamu isi ono VCD. Nah itu ada komponen optik yang membaca dari piringan VCD atau DVD. Tapi hard disk itu yang membaca adalah head. Dan head ini nggak selalu dengan komponen optik. Gitu. Jadi apakah di dalam hard disk ada komponen optik? Jawabnya tidak selalu. Tergantung bagaimana si produsen hard disk itu memberikan fitur atau fasilitas ke produk. Jadi gitu. Tidak selalu ada. Saat ini hard disk masih populer sebagai media penyimpanan massal. Cuman sekarang sudah mulai banyak SSD ya. Nah, tadi saya tulis di atas nih, SSD ini. Sekarang hampir semua laptop saya rasa sudah pakai SSD. Karena SSD ini nggak ada benda bergerak di dalamnya. Selain itu komponennya lebih kecil, kapasitasnya lebih besar, dan jauh lebih dingin daripada hard disk. Ya bayangin aja di hard disk Anda ini. Makanya komputermu, laptopmu itu gampang panas. Salah satunya itu hard disk itu kan komponen bergerak. Kayak mesin mobil, mesin motor kan komponen bergerak. Makanya gampang panas. Gitu. Beberapa yang ini contohnya nih ya. Tuh, tadi kita singgung ada CD, DVD, Blu-ray ini yang menggunakan teknologi optik. Bedanya itu. Kalau di hard disk yang bertugas membaca dan melihat adalah head. Tapi kalau di DVD, CD itu yang bertugas membaca dan bertugas menulis itu adalah komponen namanya optik. Jadi kalau misal kamu atau tetanggamu itu punya mesin CD, katanya zaman lagi kalian tuh udah nggak kenal VCD ya kayaknya. Karena udah tidak ada zaman sekarang VCD. Nah itu kalau dibongkar, kalau dibedah itu dalamnya ada komponen optik. Kayak kacamata tapi kecil, kayak lensa kamera. Nah, strukturnya hampir sama sebenarnya, di mana kita mengenal istilah-istilah ini ya, kilobyte. Nah, ini sudah kita pelajari di semester awal, KB, MB, gigabyte, dan seterusnya. Kemudian saya perkenalkan namanya file system. File system kalau di Windows itu mengenal, ya nggak di Windows saja sebenarnya di sistem operasi lain juga mengenal apa itu NTFS sama FAT. Kalau EXT tidak terlalu dikenal ya di Windows ya. Biasanya NTFS ini kalau Anda punya hard disk atau punya SSD, biasanya di IKI ya. Biasanya dibagi atau istilahnya apa itu dibagi itu direktorinya itu dipecah-pecah itu sebagian untuk sistem sebagian untuk menyimpan data. NTFS ini memang recommended untuk kita menyimpan sistem, makanya kamu kalau punya laptop kamu punya PC dia biasanya dibagi menjadi dua, C sama D. C untuk NTFS, D untuk FAT. NTFS ini untuk menyimpan operating system, untuk menyimpan OS ya, Windows atau Linux-nya kamu simpan di C biasanya gitu. Yang filenya sistem NTFS. Dan kalau file data kita disimpan di D.
yang berorientasi FAT. Makanya kamu kalau di laptop atau di PC, jangan nyimpan file di C, karena mesti hilang. Hilangnya karena apa? Nggak harus operating sistemnya diinstal ulang, hilang gitu enggak. Karena file-file operating system itu kadang menduplikasi file, kadang dia juga nge-remove file yang tidak dia. Hanya hati-hati ya. File-file itu simpan yang di FAT saja, bukan di NTFS. Gitu. Jadi ini ada fungsinya. Makanya di split, saya lupa istilahnya. Orang-orang engineer itu biasanya membagi disknya menjadi beberapa partisi. Nah, istilah partisi dipisah di partisi. Ada C, ada partisi D. Yes. Nah, fungsi manajemen, nah ini nanti bisa Anda pelajari ya. Singkat seperti ini saja. Saran saya teman-teman, Anda nonton video rekaman ini nanti, kemudian Anda pelajari materi yang saya berikan ini nanti sambil cari literatur di tempat lain. Entah di internet, syukur-syukur di buku. Buku-bukumu di perpus itu sudah banyak ya, di perpusnya kampus. Itu sudah banyak, sudah sangat mendukung untuk ini. Jadi silakan nanti cari-cari literatur yang lain minimal untuk bisa mengerjakan soal di UTS. Karena soal di UTS tentunya tidak hanya dari diktat, tidak hanya dari pertemuan kita kuliah, tentu ada pengembangan-pengembangan dari tempat. Jadi gitu. Oke, ini nanti saya bagikan ke Anda baik diktatnya maupun videonya. Silakan jika mungkin ada pertanyaan. Boleh di kolom chat, juga boleh di langsung raise aja juga enggak. Terus ya, ini pertemuan ke-7 ya, jadi silakan nanti menempuh UAS. Soalnya sih gampang-gampang ya saya bikinnya. Maksudnya gampang-gampang itu di diktat itu sudah ada, tinggal sedikit pengembangan. Jadi di diktat yang selama kita bagikan itu kan point to point ya, maksudnya poin-poin intinya itu di situ. Silakan Anda kembangkan dengan membaca literatur yang lain. Coba saya lihat dulu jika ada pertanyaan di kolom chat. Agus, apakah OS itu harus dicap atau bisa menyimpan tempat lainnya? Jadi kalau di partisi, makanya ada istilah partisi ya, terutama teman-teman pengguna Windows. Mungkin Agus atau Amelia pengguna Windows, biasanya membuat partisi di hard disk. Biasanya C sama D, karena partisi A itu biasanya untuk floppy disk. Jadi otomatis Windows atau sistem MS-DOS itu mengenali A itu sebagai floppy disk. Floppy disk itu disket ya teman-teman ya. Nah, kemarin apa kapan tuh ya yang sempat saya kasih lihat foto disket itu. Itu biasanya dikenali sebagai A. Direktori B itu biasanya dikenali sebagai floppy disk master. Yang disketnya segede kipas ya. Kemarin saya sempat kasih Anda itu. Kalau yang disket kecil-kecil itu biasanya di floppy A, floppy B itu biasanya disket master. Yang disket master itu isinya aplikasi. Tapi kayaknya Anda udah nggak ngalami itu floppy A, B itu. Makanya yang hard disk atau yang SSD itu secara default selama MS-DOS sudah dikenali sebagai C. Sama orang-orang Indonesia biasanya sistem C atau file system C itu diformat sebagai NTFS. Nah, NTFS ini environment yang baik untuk kita menyimpan OS. Biasanya D, E, F itu biasanya untuk teman-teman udah ini ya, sakarepmu dewe, berarti nyimpan data oleh, nyimpan multimedia oleh gitu. Nah, kembali ke pertanyaan sini, apakah OS itu harus di C? Tidak harus ya, tetapi direkomendasikan ke C. Karena C biasanya diformat menjadi NTFS. Tapi misal nanti Agus atau Amelia, yang C itu saya format FAT misal gitu. Yang dia jelas saya kasih sebagai NTFS, boleh. Ya itu terserah kita sendiri gitu. Tetapi OS tempatkan dimanapun direktorinya C, D atau apapun dimana berformat NTFS. Ya. Jadi yang membedakannya bukan C atau D-nya, tetapi NTFS atau FAT-nya. Jangan bingung dengan istilah FAT. Mungkin sekarang istilahnya FAT32. Dulu istilahnya cuma FAT. Kemudian ada istilah FAT-S. Sekarang FAT32. Mungkin nanti akan ada istilah FAT64. Nah, itu oke ya. Kita adaptif saja.
Tapi selama ini yang kita kenal adalah file system itu ada NTFS, FAT, sama EXT. Gitu. Jadi nggak terlalu ya, itu menjadi environment saja. Ada pertanyaan lain? Sampun? Oke, sampun, cukup. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga nanti UTS-nya gampang ya, dan semoga bisa mendapatkan skor yang oke. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf perbedaan kurangnya. Jadi beberapa teman Anda yang tidak ikut, Mbak Isti, Mbak Devita katanya ini ya, meeting sama Ban PT. Sepertinya kampus Anda mau akreditasi nih bentar lagi ya. Ya kita doakan sama-sama lah ya, semoga nanti hasil akreditasinya bagus ya untuk Iksada. Cuma saya belum bisa banyak membantu untuk akreditasinya. Itu aja dulu. Terima kasih. Saya undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.